Di suatu pagi yang cerah di Universitas Kota Surabaya terdapat seorang mahasiswa berprestasi bernama Naila. Selain prestasinya di akademik, ia juga aktif menjadi ketua himpunan mahasiswa di jurusannya. Sayangnya di samping keunggulan yang ia punya, ia memiliki sifat yang bertentangan dengan nilai Pancasila. Beberapa orang telah mengingatkan, tapi ia hanya acuh dan menganggap bahwa yang ia lakukan sudah benar. Contohnya saja seperti pagi ini. Gimana guys terkait anggaran dana buat event workshop yang akan kita adain ini? Apakah sudah dicatat semuanya? Kalau bisa lebih cepet ya? Udah aku catat sih, tapi kayaknya dananya tuh kurang. Gimana kalau kita cari sponsor aja gimana? Aku setuju banget sama Najwa. Workshop kita kan offline dan banyak banget peminatnya. Kenapa kita nggak coba dulu bikin proposal sponsornya? Buat apa bikin proposal kayak gitu? Kelamaan. Lebih baik kita langsung pakai uang kas saja. Gimana sih, Nay? Uang kas kita itu makin hari makin menipis. Kenapa kita nggak coba dulu bikin proposal? Toh juga acara kita masih lama. Tapi Rin, event-event kemarin aja cukup pakai uang kas. Kalau nggak cukup ya udah anggotanya minta tarikin dana dong. Anggota sebanyak itu buat apa? Wah, Nay, jangan egois gitu dong. Jangan mentang-mentang kamu itu ketua dan seenaknya sendiri. Anggota lain itu juga ingin berpendapat. Gimana sih kamu, Nay? Bukannya kamu yang egois. Aku tahu kamu mesti kayak gini karena kamu ingin bertanya pendapatmu kan? Nay, event kita itu besar. Kas kita itu nggak kuat untuk nampung dananya yang sebesar itu. Oh, jadi kalian nggak mau nurutin perintahku? Oke, fine. Kalian urus sendiri aja eventnya. Oke. Naila gimana sih, Wah? Kalau dia nggak mau dengerin pendapat kita, ngapain dia dari awal jadi ketua kita? Udah larin, biar dia dapat idenya. Naila pun menggerutu sepanjang perjalanan karena temannya tidak mau menuruti perintahnya. Niatnya ingin pulang, tapi ia ingat ia belum mengerjakan tugas mata kuliah Pancasila yang sudah harus terkumpul besok. Ia pun memutuskan ke perpustakaan untuk mencari bahan referensi. Duh, ini buku tebel-tebel banget sih. Mana bisa aku baca setebel ini? Musingin banget, buat apa sih tugas kayak gini? Coba baca dulu kali ya. Mana teori semua. Apa sih maksud dari tugas Pancasila kali ini? Saat ia tengah membaca buku yang berjudul Sejarah BPUPKI dan Proklamasi Kemerdekaan, kepalanya terasa pusing hingga tak terasa Naila pun tertidur dan terbawa ke alam mimpi. Naila, bangunlah wahai anak muda. Anda siapa? Saya adalah Maria Ulfa, salah satu anggota dari BPUPKI. Saya sudah melihat semua perbuatan kamu hari ini. Memangnya aku berbuat apa? Jadi kamu tidak merasa bahwa perbuatanmu tidak disukai oleh teman-temanmu. Waktu itu saya adalah anggota BPUPKI. Dulu kami para anggota BPUPKI banyak yang mengungkapkan pendapat dan itu semua diterima oleh kami. Nah, meskipun kamu sebagai ketua tetap saja harus menerima semua pendapat yang masuk dan mendengarkan semua pendapat terbanyak. Jadi kamu tidak boleh egois sebagai ketua. Oh begitu ya. Naila pun terbangun dari tidurnya. Ia berusaha mengingat kejadian yang barusan terjadi. Apakah ia bermimpi? Ia ingat betul tadi di sini ia bertemu Maria Ulfa. Atau mungkin hanya halusinasinya saja? Karena rasa penasarannya, ia pun membuka laptopnya dan mencari biografi Maria Ulfa. Setelah ia telusuri, Maria Ulfa adalah salah satu anggota BPUPKI yang merupakan Menteri Perempuan pertama sekaligus sarjana hukum pertama di Indonesia. Ia berperan banyak hal dalam perumusan Pancasila. Selain itu, ia juga sangat berperan dalam memperbaiki kedudukan dan memperjuangkan hak perempuan.
Ia juga berjasa menetapkan tanggal 22 Desember sebagai Hari Ibu pada Kongres Perempuan Indonesia ketiga tahun 1938. Ia juga yang mencetuskan pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 mengenai kesetaraan masyarakat. Setelah membaca dari berbagai sumber, ia pun memutuskan untuk menulis biografi Ibu Maria Ulfa sebagai tugas Pancasila di catatan pribadinya. Rin, aku masih kesel deh sama si Naila. Kok dia nggak merasa salah sama sekali ya? Mungkin si Naila itu merasa bahwa pendapatnya dia yang paling benar, wah. Mungkin sebagai ketua dia merasa dia bisa ngatur-ngatur kita seenaknya gitu aja. Mungkin sih. Halo teman-teman. Halo Naila, duduk sini. Sih kamu? Nggak boleh sewot-sewot kayak gitu. Kenapa sih? Aku kesini bukan buat marah-marah kok. Terus buat apa? Mau minta rincian anggaran kah? Enggak, aku sadar selama ini aku banyak salah banget sama kalian. Aku selama ini sering menuntut kalian dan para anggotaku untuk nurutin perintahku. Padahal harusnya kan semua anggota bebas untuk berpendapat. Semoga kalian bisa maafin aku ya. Tumben nih, sambut apa? Aku serius kok, nggak main-main ini. Iya Nay, kita maafin kok. Tapi kamu jangan lupa ya minta maaf ke anggota-anggota yang lain. Semoga kedepannya setiap kamu mengambil keputusan, kamu bisa mengedepankan nilai-nilai Pancasila. Salah satunya adalah nilai musyawarah. Nilai musyawarah itu penting loh Nay, supaya anggota kita nanti tidak ada yang merasa tidak dianggap. Nah betul tuh Nay. Semoga kamu besok bisa jadi pemimpin yang lebih baik. Iya Rin, wah kedepannya aku mau event yang akan kita adain ini semua anggota bebas untuk berpendapat, baik itu tentang konsep acara maupun tentang anggaran dananya, sehingga anggota-anggota lain pun merasa bahwa mereka dianggap dan terdapat rasa kekeluargaan juga. Nah gini kan enak didengarnya. Musyawarah itu termasuk sila yang keempat. Nah, kita tuh sebagai generasi muda, kita harus melestarikan dan mengamalkan sila-sila Pancasila ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bukan hanya musyawarah saja, sila-sila yang lainnya itu kita harus kita amalkan dan kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Begitu Nay. Oke, makasih ya teman-teman kalau udah mau maafin aku. Oke, sama-sama Naila. Sejak saat itu, Naila pun berubah. Ia menjadi pribadi yang tidak hanya aktif, namun ia juga adil dan mau mendengarkan pendapat, saran, dan masukan dari anggotanya. Tidak ada lagi suasana yang penuh amarah, yang ada kini suasana yang penuh guyub rukun dan diskusi yang santai. Buku itu benar-benar telah menyadarkannya.